Selanjutnya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar beragam dinamika perekonomian nasional, mulai dari kebijakan pemerintah hingga ekonomi kerakyatan yang telah kami rangkum dalam Ekonomi Merah Putih. Berikut informasinya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan perjanjian kerangka kerja antara Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia atau BPI Danantara dan Arm Limited di London, Inggris pada Senin 23 Februari 2026. Penandatanganan perjanjian strategis tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BPI Danantara Rosan Perkasa Roslani, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan jajaran Arm Limited. Arm Limited merupakan perusahaan teknologi asal Inggris yang merancang arsitektur dan desain chip semikonduktor, terutama untuk prosesor. Menko Airlangga menyampaikan penandatanganan tersebut sebagai bentuk perhatian besar pemerintah terhadap prospek kemajuan teknologi dan transformasi ekonomi Indonesia berbasis inovasi, khususnya teknologi semikonduktor. Menurut Airlangga, Arm diketahui menguasai sekitar 96% teknologi chip untuk sektor otomotif global, serta hampir 94% desain chip untuk pusat data dan kecerdasan buatan. Melalui kerjasama tersebut, Indonesia menargetkan percepatan penguasaan teknologi strategis yang selama ini menjadi fondasi berbagai inovasi digital modern. Ini merupakan kerjasama Indonesia agar Indonesia bisa menguasai teknologi semikonduktor. Dan Arm ini adalah salah satu perusahaan yang menguasai pasar semikonduktor, terutama untuk dari segi desain. Jadi ini yang paling hulu daripada industri semikonduktor itu sendiri. Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BPI Danantara atau CEO Danantara, Rosan Perkasa Roslani berharap kemitraan ini mampu memberikan dampak luas bagi pengembangan industri nasional. Akan ada 6 industri yang akan dipilih untuk pengembangan dari chips ini, dan rencananya juga seperti yang disampaikan Pak Menko ada 15.000 engineers kita yang akan di-train, dilatih oleh Arm ini, baik dengan mengirimkan mereka ke sini ataupun nanti akan pengajar mereka akan datang ke Indonesia dengan modul-modulnya. Usai dari Inggris, Presiden Prabowo langsung menuju Yordania. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Militer Marka Aman, Kerajaan Yordania Hashimiyah pada Selasa 24 Februari 2025 sekitar pukul 20 waktu setempat. Kedatangan Prabowo dalam rangka kunjungan kerja sebagai upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara. Presiden Prabowo langsung disambut hangat oleh putra mahkota Kerajaan Yordania Hashimiyah, Prince Al-Hussein bin Abdullah. Penyambutan tersebut mencerminkan eratnya hubungan persahabatan antara Indonesia dan Yordania yang telah terjalin kuat selama ini. Dari bandara, Presiden Prabowo langsung menuju hotel tempatnya bermalam di Aman. Pada Rabu 25 Februari 2026, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Raja Kerajaan Yordania, Raja Abdullah II Ibn Al-Hussein. Kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Yordania ini diharapkan semakin memperkuat kemitraan strategis kedua negara, khususnya dalam bidang pendidikan, pertahanan, pertanian, serta isu-isu kawasan Timur Tengah. Terlebih lagi tahun 2026 ini menandai 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah yang ditempatkan di perbankan tidak akan ditarik dalam waktu dekat. Dana yang bersumber dari saldo anggaran lebih itu akan tetap berada di sistem perbankan setidaknya selama 6 bulan ke depan guna menjaga likuiditas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Purbaya menegaskan kebijakan penempatan dana tersebut akan disesuaikan dengan arah kebijakan Bank Indonesia. Pemerintah bersama BI selaku Bank Sentral akan terus memantau kondisi likuiditas perbankan sebelum memutuskan langkah lanjutan. Menurut Purbaya, fokus utama pemerintah adalah memastikan likuiditas sistem perbankan tetap memadai agar penyaluran kredit dapat terus berjalan dan menopang aktivitas ekonomi. Pemerintah akan terus memonitor peredaran dana di perbankan untuk menjaga momentum pertumbuhan.